Bapak Ibu, di dalam video pelajaran ini yang ke-15, saya memberikan judul Roh Kudus memberi pengertian kepada kita bahwa harta di sorga lebih penting. Mari kita baca lebih dulu dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Judulnya hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, Roh Kudus yang berkenan tinggal dan menyertai hidup saudara dan saya. Oleh karena kita adalah orang-orang yang berusaha menjadi setia, melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dan menjaga kekudusan hidup, maka Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu akan memberikan pengertian kepada kita. Karena dia akan mengajar kita tentang segala sesuatu di dalam hidup ini. Dengan maksud dan tujuan, Anda dan saya akan dipakai untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, sukses bukan berarti tidak boleh. Karena sukses juga salah satu bagian daripada perintah yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan membagikan talenta kepada saudara, kepada saya, ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Menurut kesanggupannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan menanyakan, mana talenta yang aku berikan? Yaitu bakat atau karunia tertentu yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengembangkan diri kita. Nah, kepada orang-orang yang ternyata bisa mengembangkan diri, 2 talenta menjadi 4, 5 talenta menjadi 10, yang dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah hamba yang baik. Maka aku akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Tetapi kepada mereka yang punya 1 talenta dan tidak dikembangkan, dia bilang apa? Kamu adalah hamba yang jahat, sebab talenta yang aku berikan tidak kamu kembangkan. Seandainya aku tahu kamu menjadi orang yang malas ini tadi, aku akan ambil punyamu dan aku berikan kepada yang bisa mengembangkan. Bapak Ibu, namun hati-hati. Sukses bukan untuk kita sendiri. Sebab Roh Kudus akan memberi pengertian kepadamu
kepada kita bahwa harta di sorga lebih penting dibandingkan harta di bumi. Sebab di bumi ada pencuri, ada ngengat. Tetapi di surga harta kita aman. Nah, Alkitab menulis dalam ayat 21. Saudara, penting sekali. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan sengaja ingin membuat hati kita, hati Anda dan saya, itu ada di surga. Karena itu, simpan hartamu ada di surga, bukan di bumi. Ngumpulkan harta yang nanti tidak bisa dibawa ke sana. Bapak Ibu, apa yang kamu lepaskan dengan tulus dan ikhlas untuk seseorang, itu akan kau dapat. Tetapi apa yang engkau genggam mati-matian, engkau kumpulkan untuk anak cucumu, itu akan terlepas dan akan terhilang daripada genggaman tanganmu. Apa maksud yang saya katakan? Yaitu saya ingin menyampaikan bagaimana caranya kita punya harta di surga. Yaitu jika Anda memiliki hati yang ikhlas, hati yang tulus, dan demi melihat orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, orang yang telanjang, orang asing, orang yang di penjara. Anda dengan ikhlas, Anda dengan tulus, rela melepaskan sebagian dari milikmu untuk meringankan beban mereka, maka Yesus Kristus Tuhan bilang, engkau sudah lakukan untuk aku. Karena apapun yang telah engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Hanya huruf besar. Maka dengan demikian, saudara telah memiliki harta yang ada di surga dari harta yang ada di bumi yang Anda lepaskan untuk saudaramu yang paling hina ini. Yaitu yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang menjadi orang asing yang ada di dalam penjara. Sehingga dengan demikian, jika hartamu ada di surga, maka Yesus Kristus Tuhan telah berhasil menaruh hatimu, hati kita, saudara dan saya juga ada di surga. Sehingga apa yang ada di bumi ini sebetulnya bukan apa-apa lagi. Sebab kita tahu hidup kita bukan untuk di bumi, tetapi hidup kita bersama keluarga ada di surga. Oleh karena itu, dia berkata kepada saudara dan saya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jika saya bertanya kepada Anda mau memiliki hati ada di mana? Di bumi atau di surga? Saya yakin Anda pasti bilang, aku mau hatiku ada di surga. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, di dunia ini banyak orang bilang, memang uang bukan segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Nah, saudara, Anda bisa terpengaruh dengan kata-kata motivasi yang seperti ini. Namun, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pertimbangkan di dalam ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, uang atau Mamon ya, itu di hadapan Tuhan dianggap sebagai tuan, sebagai pribadi. Nah, sekarang Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada Anda dan saya. Kamu mau setia kepada siapa? Tidak bisa kepada dua-duanya. Kamu harus memilih. Kalau kamu setia kepada Tuhan, kamu musuh Mamon. Tetapi sebaliknya, jika kamu setia kepada Mamon, kamu musuh Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati cermati pembicara yang sedang engkau dengarkan. Dalam tanda kutip, pendeta, penginjil, pembicara yang menyampaikan firman, Anda cermati sendiri. Yang setiap khotbahnya bicara tentang sukses itu penting, bicara tentang hal-hal duniawi itu penting. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang memang memiliki hati ada di bumi. Mereka adalah orang yang suka mengabdi kepada Mamon. Oleh karena itu, wajib buat Anda dan saya belajar Alkitab secara mandiri dengan lebih sungguh lagi. Supaya ketika Anda bicara, wah saya di gereja A, di gereja B, saya merasa iman saya bertumbuh. Bapak Ibu, Anda bertumbuh kemana? Bertumbuh ke arah yang benar atau bertumbuh ke arah yang salah? Celakanya banyak jemaat berkata demikian. Anda bilang bertumbuh, tetapi yang menyedihkan, Anda tidak pernah tahu sebelumnya. Sebelum kau katakan bertumbuh, mana pengajaran yang benar? Sehingga ketika Anda bicara bertumbuh, dalam tanda kutip, bisa-bisa Anda bertumbuh justru ke arah yang salah. Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan menghendaki kita punya harta di surga. Karena Roh Kudus mengajarkan kepada saudara dan saya. Untuk mendapatkan harta di surga, yaitu dengan cara hati yang ikhlas, hati yang tulus, melepaskan bagian harta keluarga kita untuk mereka yang menderita, yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang di penjara, yang sebagai orang asing. Dan Roh Kudus mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus memilih tuan yang mana yang akan membuat hati kita ada di surga. Jika video yang singkat ini telah menjadi berkat buat Anda dan keluarga, maka dengan kerendahan hati saya mohon berkenanlah Bapak Ibu juga membagikan video ini kepada keluarga, kerabat dekat, sahabat, dan teman-teman agar supaya para kekasih kita beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.